Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Anda kembali bertemu bersama saya Julius Efrain untuk program Dialog Publik di hari ini Selasa 1 September 2020, di mana kita akan membahas tentang dampak ekonomi yang terjadi untuk UMKM begitu. Kita tahu bersama pemirsa dampak ekonomi ini terjadi akibat wabahnya coronavirus disease 2019 atau kita kenal dengan COVID-19, sehingga kemudian mengeluarkan atau memberikan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK begitu nomor 11 dan nomor 14 garing POJK titik 05 garing 2020 tentang counter cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, OJK mengeluarkan peraturan ini untuk memperkuat setiap sektor industri keuangan non-bank atau IKNB begitu. Nah, kebijakan ini dikeluarkan untuk memperkuat perusahaan-perusahaan seperti asuransi, dana pensiun, kemudian juga lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Apa yang kemudian menjadi isi dari POJK ini, baik nomor 11 ataupun juga nomor 14, bagaimanakah OJK menjamin bahwa peraturan ini tetap mendukung kinerja dan kapasitas debitur untuk memperkuat stabilitas keuangan dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Tengah, dan bagaimanakah OJK selektif begitu dan lebih berhati-hati dalam menjalankan peraturan kebijakan restrukturisasi ini yang sudah kabarnya mencapai 800 triliun rupiah begitu. Nah, kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah hadir bersama saya di studio TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Pak Gamal Abdul Kahar. Pak Gamal, selamat sore Pak Gamal. Sore. Baik, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, dan pemirsa nantinya kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon interaktif kami 0451 452 414. Anda bisa memberikan pernyataan ataupun juga perspektif Anda begitu. Yang sekali lagi kita akan bahas tentang pelaksanaan kebijakan counter cyclical, dampak penyebaran COVID-19 industri jasa keuangan baik bank dan non-bank dalam upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Sulawesi Tengah. Kita akan langsung mulaikan perbincangan ini bersama Pak Gamal. Pak Gamal, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita akan berbincang kurang lebih 60 menit ke depan gitu. Baik. Pak Gamal, kalau kita bicara tentang counter cyclical ini sebenarnya apa begitu Pak yang menjadi program dari OJK sendiri begitu Pak? Iya, terima kasih Mas Juju. Jadi gini, setelah kita ini semua mengalami ya situasi yang terutama para pengusaha kecil kita, ya di tengah munculnya wabah ini tentunya kan menimbulkan masalah, terutama pada usaha-usaha yang kecil, terutama UMKM, dan akhirnya merambat kepada usaha-usaha yang lebih besar juga. Nah, tempoh hari kan kita sudah mendengarkan arah Presiden waktu itu ya, bahwa ini harus segera dilakukan, dan OJK sudah diminta untuk membuat suatu aturan ya, regulasi, karena OJK ini hanya tugasnya untuk menyusun suatu ketentuan yang bisa mengakomodir dari kebutuhan antara industri jasa keuangannya dan nasabahnya atau debiturnya. Nah, terkait dengan itu tentunya yang menjadi persoalan adalah kewajiban nasabah tadi ini, kewajiban debitur ini terhadap pinjaman yang dimiliki. Nah, pinjaman ini tentunya dalam situasi pandemi sekarang ini itu akan menjadi masalah. Contoh di awal ya, ketika yang gampang dulu, yang kecil-kecil aja, UMKM. UMKM ini kan banyak sekali di kita. Nah, contoh misalnya pada saat waktu ada rumah makan kuliner ya, kecil-kecil, kan orang jarang yang datang makan lagi karena terasa takut. Betul. Kemudian ada pembatasan, orang tidak bisa lagi ke pasar-pasar umum tradisional, sehingga UMKM yang ada di sana juga tidak bisa untuk menjual produknya, produksi pertaniannya, kebutuhan sayur mayur dan sebagainya. Nah, tentunya ini akan membawa dampak yang kurang bagus. Karena apa? Ada timbul kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, ini bisa dipenuhi. Nah, solusinya tentu harus ada landasannya. Itulah POJK dikeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan di nomor 11.3 untuk perbankan dan nomor 14 untuk non-bank. Yang non-bank. Nah, keduanya tujuannya apa? Untuk memberikan relaksasi dan keringanan terhadap debitur supaya debitur ini tetap bisa membayar cicilan hutangnya dengan adanya kesepakatan antara perbankan ataupun industri keuangan non-bank ini sesuai dengan kemampuan debitur tadi. Itu intinya sebenarnya. Jadi, Oke, kalau kita bicara tentang counter cyclical, ini kan dalam pengertiannya Pak Gamal tambahan modal begitu Pak. Artinya memang diberikan tambahan modal kepada para debitur begitu. Iya. Jadi sebenarnya begini, kalau tambahan modal itu yang dimaksudkan di sini adalah sebenarnya lebih kepada keringanan yang diberikan kepada nasabah. Jadi di antara sekian banyak
relaksasi yang bisa diberikan kepada debitur itu mulai dari penjadwalan utangnya, kemudian penurunan Suku bunga, Pak. bunganya, kemudian keringanan tunggakan pokok dan bunga dan sebagainya ya. Termasuk juga ada tambahan yang bisa diberikan oleh debitur ini jika bank atau lembaga keuangan ini menilai bahwa nasabah ini masih memiliki potensi yang baik untuk ditambahkan modalnya sehingga menjadi lebih kuat. Itu sebenarnya. Baik. Iya. Kita sempat menayangkan iklan begitu Pak dari OJK sendiri. Iya. Kami melihat ada pengusaha bengkel begitu, ada juga ojek online. Nanti kita akan bahas seperti gitu Pak ya. Baik. Dan dan pemirsa kita saya akan masih melanjutkan lagi perbincangan saya bersama Pak Gamal. Pak Gamal, kalau berbicara tentang kriteria debitur yang bisa mendapatkan restrukturisasi kredit itu seperti apa? Ditahan dulu begitu jawabannya. Pak Gamal, kita akan break pemirsa untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami, Dialog Publik akan segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Dialog Publik. Kami mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya untuk wilayah Palu dan sekitarnya pemirsa. Kami di Dialog Publik hari ini masih membahas tentang pelaksanaan kebijakan counter cyclical dampak penyebaran COVID-19 industri jasa keuangan baik bank ataupun juga non-bank dalam upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional di Sulawesi Tengah. Dan hadir bersama saya yaitu Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Gamal Abdul Kahar. Kami juga mengundang Anda untuk bisa memberikan perspektif opini ataupun juga pertanyaan Anda tentang restrukturisasi yang menjadi kebijakan atau peraturan OJK nomor 11 dan nomor 14, dan nanti akan kami jawab dan kami respon begitu. Baik, kami akan melanjutkan kembali. Pak Gamal, kriteria debitur yang bisa mendapatkan restrukturisasi kredit itu seperti apa saja Pak indikatornya? Iya, jadi kriterianya ya kalau dilihat sebenarnya pemberian restrukturisasi ini berupa relaksasi atau keringanan kepada debitur ini diperuntukkan bagi debitur-debitur yang sebelum COVID ini kinerjanya bagus. Jadi artinya tidak bermasalah atau tidak menunggak, intinya seperti itu. Nah, dengan kejadian COVID ini maka debitur-debitur tadi ini tentunya akan mengalami penurunan pendapatan, sehingga dia akan kesulitan untuk melakukan pembayaran pada kewajiban. Nah, inilah yang diberikan relaksasi atau restrukturisasi oleh baik itu perbankan maupun non-perbankan. Tapi kalau memang Pak Gamal melihat sepanjang COVID-19 bahkan masuknya itu kurang lebih di Maret begitu Pak, walaupun memang starting point-nya memang di Wuhan, tapi kita merasakan dampaknya di Maret 2020, banyak UMKM yang kemudian terdampak Pak, khususnya Sulawesi Tengah. Iya, kalau di Sulawesi Tengah sih ya, kalau dikatakan terdampak ada. Dan jumlahnya juga relatif banyak ya. Nah, sebagai contoh kan beberapa teman-teman kita juga di OJK tetap melakukan pemantauan atau monitoring terhadap pelaksanaan daripada POJK ini. Jadi berdasarkan itu kita bisa melihat berapa sih sebenarnya debitur-debitur yang terdampak yang sudah lakukan restru. Karena kan permohonan restrukturisasi kredit ini sendiri diajukan oleh debitur. Jadi kalau meskipun dia terdampak, tapi dia kalau tidak mengajukan permohonan, tentunya bank atau lembaga keuangan bank ini nggak tahu kalau dia mengalami kesulitan atau tidak bisa melakukan pembayaran karena COVID ini. Berarti memang debitur yang harus mengajukan sendiri, Pak? Iya, debitur yang harus mengajukan. Jadi debitur setelah mengajukan permohonan, kemudian oleh bank atau lembaga keuangan non perbankan ini melakukan penilaian verifikasi tentunya asesmen terhadap calon debitur tadi ini atau debitur tadi ini, apakah dia tidak termasuk yang tadi saya katakan bahwa dia tidak memiliki reputasi yang kurang bagus di awal sebelum COVID. Nanti kita akan bahas begitu Pak, debitur yang kemudian tidak bermasalah atau punya kinerja yang baik, begitu seperti apa. Kemudian kita akan bahas secara in-depth begitu, kita akan mengelaborasi. Pak Gamal, kami mencatat bahwa debitur ataupun juga usaha debitur seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan ini memang menjadi kelompok-kelompok debitur yang terdampak begitu Pak, sektor-sektor yang terdampak Pak. Iya, betul. Jadi
yang disebutkan tadi adalah memang sektor-sektor ekonomi yang terdampak ya. Dari data yang ada yang kami terima, ini memang jumlahnya relatif besar. Relatif besar. Iya, kita tahu bahwa COVID ini jelas akan menurunkan okupansi hotel, itu jelas. Kemudian orang tidak akan lagi melakukan rapat ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan di hotel seperti pelatihan, sosialisasi, karena di masa itu adalah masa yang tidak memungkinkan orang untuk keluar. Nah, jadi terpaksa kita lebih banyak melakukan secara virtual ya. Nah, jadi Obina Raja. Nah, ini sebagian yang disebutkan tadi adalah semuanya ini yang memiliki kondisi yang cukup berat. Apalagi kalau sektor-sektor tersebut ini kan sifatnya padat karya. Artinya begini, dia memiliki sangat banyak tenaga kerja. Katakanlah hotel. Hotel itu kan karena tidak ada orang yang datang menginap, tidak ada orang melakukan kegiatan di hotel selama ini, ya tentunya pendapatannya menurun dan jumlah pegawainya banyak gitu, dan terpaksa pihak manajemen hotel akan merumahkan. Nah, kalau akibat merumahkan ini tidak bisa dilakukan upaya untuk membantu pihak hotel ini, akan menyebabkan timbulnya kredit bermasalah. Karena biasanya kan bank ini punya debitur di perhotelan sektor ini. Nah, dengan adanya restrukturisasi tentunya diharapkan bahwa ini tidak terjadi. Jadi meskipun dia menunggak, dilakukan restrukturisasi oleh perbankan ya, sehingga tetap hotel ini bisa berjalan. Ya tentunya mungkin mengatur jumlah orang yang bekerja. Kalau kita ketahui semua, banyak hotel yang terpaksa harus merumahkan 50% dari jumlah pegawainya. Nah, ini memang kita cukup prihatin. Tetapi dengan adanya restrukturisasi ini kita berharap bahwa perbankan juga bisa memahami kondisi usaha ya, sehingga bisa membantu usaha-usaha atau dalam rangka menggerakkan kembali geliat ekonomi di daerah ini. Baik. Pak Gamal, saya masih akan fokus begitu untuk berbicara tentang perhotelan begitu Pak. Jadi semua hotel memang sudah mengajukan restrukturisasi Pak? Iya. Atau ada memang hotel yang sama sekali pun juga tidak mengajukan? Kalau kita bicara tentang Sulawesi Tengah begitu atau di Palu. Kalau misalnya ada atau tidak pastinya ya tentunya perbankan yang lebih tahu daripada OJK ya. Karena secara individual kan kita tidak bisa monitor ya. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman di perbankan bahwa proses restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan ini, antara lain di sektor hotel, perhotelan ya, itu memang ada yang dilakukan. Tetapi apakah jumlahnya cukup banyak? Ya relatif. Ada yang memang mungkin di awal juga tidak bisa memenuhi kriteria itu, yang tadi sehingga tidak bisa dilakukan tindak lanjut terhadap proses restrukturisasi atau relaksasi yang diberikan oleh bank. Baik. Pemirsa, kami mengundang Anda di 0451 452 414. Kami masih memiliki waktu setengah jam ke depan hingga pukul 7 malam nanti, di mana kami masih membahas tentang kebijakan stimulus OJK. Ini memang diatur di POJK nomor 11 dan nomor 14 begitu. Mungkin Anda pun juga yang menginginkan adanya restrukturisasi namun belum mendapatkan jawaban atau artinya jalan kemana begitu yang harus Anda tempuh. Anda bisa menghubungi kami dan sudah hadir bersama kami langsung yaitu Kepala OJK Pak Gamal Abdul Kahar akan langsung menjawabnya begitu. Pak Gamal, ada beberapa sektor tadi saya sudah sampaikan, saya sudah bacakan ya, tadi sudah dibahas perhotelan. Saya tertarik Pak ketika kita bahas perdagangan, pengolahan, pertanian. Ini kan memang yang menjadi kemudian komoditas utama di Sulawesi Tengah Pak. Pertanian kita luas begitu Pak. Para petani kita banyak. Kemudian perdagangan, pengolahan kita bicara tentang UMKM pun juga banyak begitu. Industri lokal kita bawang goreng ya ataupun juga industri-industri yang bisa menjadi oleh-oleh begitu. Ini gimana kemudian Pak Gamal melihat banyak yang mengajukan restrukturisasi di bidang-bidang ini? Iya, jadi variatif ya. Kalau kita lihat dari jumlah restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga non-perbankan itu bervariasi. Jadi mulai dari pertanian ada, UMKM ada, ojek online ada, rumah makan ada, hotel juga ada. Kemudian sektor-sektor yang bergerak di konstruksi juga ada, macam-macam. Tetapi berapa jumlahnya, ya ini masing-masing berdasarkan data dari banknya ya. Mungkin kalau kita mau lihat, bisa kita lihat berapa jumlahnya itu relatif juga. Jadi, tetapi kalau dari segi jumlah seluruhnya ya, sampai dengan posisi terakhir ini yang saya catat itu kurang lebih 90.000
Untuk Sulawesi Tengah, Pak? Sulawesi Tengah. Ini semua sektor? Ini semua, karena pelaksanaan dari POJK 11.3 dan 14.4 ini, itu tidak hanya berlaku untuk wilayah Sulawesi, maksud saya wilayah Palu ya, dan sekitarnya, tetapi menjangkau seluruh wilayah di Sulawesi Tengah. Jadi kami sudah melakukan upaya sosialisasi atau edukasi terhadap teman-teman di industri jasa keuangan yang lain ya, di daerah, di kabupaten. Itu juga kita sudah sampaikan kepada pemerintah daerah juga bahwa upaya yang dilakukan OJK tetap akan mengawal ya dan mendorong untuk pelaksanaan daripada restrukturisasi ini. Harapan kita bahwa dengan adanya ini justru akan meningkatkan kembali kondisi ekonomi kita yang tengah terpapar saat ini, sehingga pemulihan ekonomi nasional ini bisa dikembalikan. Oke, nanti kita akan bahas juga Pak tentang pemulihan ekonomi nasional atau kita biasa sebut dengan PNN begitu atau PEN. Jadi ada 90.000 jumlah debitur yang kemudian sudah mendapatkan restrukturisasi kredit begitu Pak, dari berbagai komoditas atau sektor yang saya sudah sebutkan di awal. Pak Gamal, kalau kita lebih in-depth, lebih dalam, ketika kita bicara tentang restrukturisasi kredit itu sebenarnya seperti apa kemudian Pak pengertiannya? Ya, kalau restrukturisasi sendiri ini kan sebenarnya upaya untuk memberikan keringanan. Ya, kepada nasabah yang terlilit atau kesulitan dalam mengatur cash flow pembayarannya, karena kesulitan juga untuk melakukan aktivitasnya. Contoh misalnya orang yang jualan di pasar ya, pasar-pasar tradisional lah, dia memiliki banyak produk-produk yang bisa dijual, tetapi kalau tidak ada orang datang beli gimana? Sementara ada kewajiban dia setiap bulan untuk membayar cicilan. Nah inilah kenapa orang tidak jadi datang? Ya karena ada pembatasan kemarin, bahwa semua orang merasa takut untuk keluar rumah. Ya kita pun juga gitu ya. Dan kita selalu khawatir karena jumlah semakin hari semakin bertambah penderitanya, sehingga akhirnya memang yang ada adalah ketakutan kita untuk melakukan itu. Nah inilah yang dialami oleh usaha-usaha kecil terutama UMKM ini. Nah makanya inilah yang kita harapkan bahwa dengan kondisi ini ada solusi yang diberikan. Nah, perbankan dan non perbankan sudah melakukan itu, dan kita juga sudah mengatur sesuai peraturan dan kewenangan yang ada di OJK. Tapi kalau Pak Gamal kemudian melihat karena kita memang memasuki adaptasi kebiasaan baru atau new normal life begitu Pak, kelonggaran sudah terjadi, geliat pun hotel sudah banyak melakukan tatap muka, event-event hajatan pun juga sudah banyak begitu, okupansi pun juga semakin baik begitu Pak Gamal. Pasar pun juga sudah menggeliat kembali begitu Pak, UMKM. Petani bisa memproduksi sendiri juga sekarang. Apakah restrukturisasi ini masih akan terus dilanjutkan Pak dengan adanya kelonggaran dan geliat yang terjadi lagi begitu Pak Gamal? Jadi kalau ditanya berapa lama sih sebenarnya jangka waktu dari restrukturisasi ini? Nah, di ketentuan ini diatur bahwa pemerintah itu memperkirakan 1 tahun ini akan selesai. Jadi sampai Desember. Wabah ini ya, Desember ini. Ini asumsi. Nah, mudah-mudahan ya corona kita berharap COVID. Iya, kita berharap seperti itu. COVID ini bisa selesai sebelum Desember, lebih bagus lagi. Nah, tetapi kalau seandainya ini pun tidak bisa selesai, tentunya pemerintah atau OJK nanti akan melakukan penyesuaian kembali dengan jangka waktu itu. Dan memang diberikan tenggang waktu selama 1 tahun karena diperkirakan bahwa proses untuk pemberian keringanan tadi kepada debitur itu dimulai dari 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun. Diperkirakan seperti itu ya, yang bisa. Jadi lamanya pandemi ini diasumsikan di awal kira-kira 1 tahun insya Allah sudah selesai. Namun ternyata kan sampai saat ini kita juga belum lihat ini. Ya, kalau seandainya ini juga belum selesai, apakah dimungkinkan nanti akan ada? Ya tentunya nanti OJK nanti akan melihat ke depannya bahwa perlu ada penyesuaian dengan jangka waktu yang sudah diberikan, dan pihak industri jasa keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan juga akan melakukan hal yang sama. Baik. Pemirsa Anda juga dapat menikmati atau menyaksikan dialog kami melalui live streaming kami di Facebook ataupun juga di media sosial lainnya di www.tvrisulteng.com begitu. Dan Anda pun juga bisa menghubungi kami untuk memberikan pertanyaan Anda kepada Pak Gamal, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, tentang restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh oleh OJK maksud saya, yang tertuang dalam POJK nomor 11 dan nomor 14 begitu. Oke, Pak Gamal, jika ada debitur yang belum mendapatkan
layanan restrukturisasi kredit, apakah masih bisa mengajukan pengajuan atau usulan? Karena memang asumsinya hingga Desember begitu Pak. Kita ada di periode September sekarang, masih bisa Pak? Masih bisa. Masih bisa? Masih bisa. Jadi kalau memang ada nasabah mungkin karena informasi tidak sampai ya, jadi memang kita harapkan prosesnya tidak harus bertatap muka, tetapi bisa juga melalui sarana online, baik itu melalui website yang disediakan oleh perbankan atau non perbankan, bisa juga melalui email, bisa juga melalui telepon, dan bisa juga melalui ya sarana lainnya yang secara online. Nah ini diharapkan debitur-debitur ini menjadi tahu atau tidak kehilangan informasi bahwa sebenarnya ada solusi kalau dia sampai saat ini mengalami kesulitan dan belum memperoleh restrukturisasi, tentunya dia bisa mengajukan hal ini. Jadi memang caranya dibuka banyak melalui sosial media, Pak? Iya. Oke, artinya lewat virtual, online begitu dilakukan. Iya. Artinya ada pengurangan tatap muka, servis pelayanan tatap muka memang lagi dikurangi oleh OJK sekarang, Pak? Bukan cuma OJK, jadi maksudnya gini, yang melakukan proses ini kan perbankan ya, atau industri non-bank ya. Jadi baik itu bank ya atau maupun non-bank, ini memang mereka lakukan assessment tanpa harus bertatap muka langsung dengan debitur itu. Baik, Pak Gamal, apakah restrukturisasi ini sama halnya dengan penghapusan hutang pinjaman, Pak? Wah, ini sesuatu yang berbeda ya. Jadi sebenarnya restrukturisasi ini bukan penghapusan hutang, tetapi pemberian keringanan untuk saja mengangsur cicilan hutang dari debitur itu. Ya tentunya melalui asesmen yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank. Karena memang kita kadang-kala mendengar bahwa ketika pandemi ini mulai masuk begitu ke Indonesia di periode Maret, banyak yang mengasumsikan bahwa cicilan hutang itu bisa dilunasi, artinya diputihkan begitu Pak. Jadi sama sekali tidak, sama sekali definisi beda begitu Pak. Iya, beda. Oke, dan memang dari OJK sendiri dan lembaga non-bank dan bank sendiri memang tidak pernah memberikan statement bahwa akan ada penghapusan secara komprehensif, Pak. Ya, memang nggak pernah ada. Dan karena restrukturisasi ini bukan penghapusan hutang, tapi justru pemberian keringanan terhadap cicilan ansuran. Baik, jadi kami tegaskan kembali pemirsa bahwa restrukturisasi ini tidak sama begitu atau beda halnya dengan penghapusan hutang pinjaman, karena memang banyak beredar di masyarakat begitu bahwa bisa aja ada pemutihan gitu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan bank ataupun juga non-bank begitu. Untuk jumlah nominal Pak untuk mendapatkan restrukturisasi itu dilihat dari indikator apa Pak? Artinya debitur berbeda-beda dong Pak berarti mendapatkan keringanan ini Pak. Itu dilihat dari mana kemudian? Iya. Pengurangan cicilannya ataupun juga pengurangan pinjamannya itu dilihat dari indikator mana Pak? Ya, jadi ini kan didasari pemberian keringanan ini didasari dari hasil asesmen yang dilakukan oleh bank. Jadi asesmen yang dilakukan oleh bank ini bermacam-macam, bisa misalnya penurunan suku bunga, bisa juga perpanjangan jangka waktu, bisa juga pengurangan tunggakan pokok atau tunggakan bunga dan beberapa komponen lainnya, termasuk juga tadi kalau ada debitur yang dianggap bank ini masih potensi untuk ditambah modal ya masih bisa. Nah ini yang dilakukan oleh perbankan. Jadi bentuknya tidak sekaligus ya, artinya dari sekian banyak alternatif ini apakah debitur ini harus memperoleh semuanya? Tentunya enggak. Dari berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh bank. Ini debitur ini cocok diberikan tunggakan ini, berikan ini pengurangan ini dan sebagainya. Kami mencatat ada 6 Pak ya, penurunan suku bunga, kemudian juga ada perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, yang ketiga, yang keempat adalah pengurangan tunggakan bunga, kemudian kelima penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, bisa juga menjadi konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara Pak. Artinya 6 ini opsional. Iya, opsional, benar. Bisakah mendapatkan lebih dari satu begitu Pak Gamal dari ke-6 poin yang diberikan keringanan ini? Iya, tadi saya katakan bahwa ini adalah semua menjadi kewenangan dari bank atau lembaga pembiayaan. Tentunya mereka sudah melakukan analisa, melakukan asesmen, melakukan survei terhadap debitur-debitur ini dengan melihat kemampuan bayar dan kesanggupan dari debitur ini. Ya, sekarang yang diberikan restrukturisasi macam-macam ini. Mulai dari ada yang penurunan tunggakan bunganya, kemudian ada penurunan pemberian jangka waktu, ada juga yang pengurangan suku bunga, dan ini semuanya digunakan. Tetapi tidak ada debitur yang memiliki
Lebih dari satu. Oh, lebih dari satu. Iya. Oke, baik. Jadi ini melalui proses asesmen Assessment yang ya, dilakukan mana-mana. oleh bank Iya. atau non-bank begitu, Non-bank, iya. Pak Gamal. Oke, kita akan break dulu pemirsa TVRI dan nanti kami akan kembali. Tentunya kita akan lebih mengelaborasi nanti lebih secara makro begitu. Kita akan membahas bagaimana kemudian perspektif ataupun juga asumsi perekonomian ke depan. Apakah kemudian OJK bisa melihat ada stabilitas perekonomian untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional yang sedang digaung-gaungkan. Untuk sekarang pemirsa, kami akan kembali bersama saya di Dialog Publik. Tetap bersama kami. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kami memang berbeda. Dan perbedaanlah yang mempersatukan kami. Restrukturisasi kredit diberikan kepada para debitur oleh lembaga bank ataupun juga non-bank ini untuk meringankan apa yang kemudian menjadi dampak perekonomian di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami mencatat ada 6 yang kemudian bisa menjadi opsionalnya. Ada penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Itu yang kemudian yang diberikan atau yang diatur dalam POJK. Nah, kami melanjutkan perbincangan
perbincangan kami masih bersama dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah, Gamal Abdul Kahar, yang masih hadir di studio kami, dan Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon 0451 452414. Pak Gamal, jadi memang asesmen itu dilakukan oleh bank ya Pak? Ya. Dan apa yang kemudian menjadi indikator ketika bank melakukan asesmen Pak? Iya, yang pertama tadi di dalam indikator ya, yang harus dia lihat pertama adalah bahwa dia harus mengecek apakah debitur ini benar-benar terdampak ya, atau terpapar pada COVID-19 ini. Salah satu, dia harus melihat di awal sebelum kejadian ini, sebelum ada COVID. Nah, apakah debitur keadaan pembayarannya ini menjadi tepat waktu atau tepat waktu atau bermasalah? Iya, Pak Gamal, nanti akan dielaborasi kembali. Kita terima penelpon dulu. Selamat malam, Dialog Publik. Selamat malam. Baik, Pak Salim di Merpati. Selamat malam Pak Salim. Silakan dengan apa yang menjadi perspektif opininya Pak. Silakan. Iya, jadi begini. Sebenarnya banyak solusi yang telah diberikan oleh OJK dalam mengatasi khususnya kredit baik perbankan ataupun non perbankan. Ya. Hanya saja di sini kami agak sedikit pesimis. Agak sedikit apa Pak Salim? Pesimis Pak. Pesimis. Oke. Iya, karena begini. Karena ujung-ujungnya nanti kembali kepada perbankan itu sendiri. Oke. Contoh misalnya kemarin waktu pasca gempa, itu ada beberapa bank itu menolak karena mereka punya aturan sendiri masalah perbankan. Jadi maksud kami, kalau memang hal ini bisa menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat, khususnya para kreditur, tentunya pihak OJK harus rundingkan matang-matang dulu kepada pihak perbankan, baru kita buang ke masyarakat agar supaya tidak menjadi suatu kegelisahan begitu Pak. Baik. Karena kemarin ya pasca gempa itu banyak sekali yang mengajukan tapi tidak mendapatkan respon yang baik Pak Salim. Iya, bahkan sudah duduk bersama antara pihak OJK, Pemda, bahkan legislatif, tetapi ujung-ujungnya mentah. Oke. Ini makasih Pak. Baik Pak Salim, ya terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami di Dialog Publik. Bisa langsung ditanggapi saja Pak, apalagi kita memang bicara Sulawesi Tengah, Palu, Pasigala, pada Gimo begitu Pak, kita maksud saya bencana berturut-turut begitu Pak, dari alam ke non-alam. Seperti apa tanggapan OJK Pak? Iya, terima kasih banyak ya kepada Pak Salim ya yang sudah menyampaikan bahwa memang kita ini punya pengalaman ya di Sulawesi Tengah, khususnya di Pasigala ya di Palu. Tahun yang lalu ya kurang lebih ya, kita pernah mengalami musibah gempa, likuifaksi dan tsunami. Itu akibatnya membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap ekonomi kita. Dan tidak hanya, tapi juga ribuan nyawa yang harus hilang. Nah, pada saat itu memang ada ketentuan, ada POJK ya ketentuan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, tapi ketentuan ini tidak berlaku hanya untuk di wilayah ini, tapi berlaku secara keseluruhan di Indonesia. Itu POJK-nya mengatur tentang perlakuan khusus terhadap debitur yang tertimpa musibah. Jadi apa yang dilakukan di daerah sini dengan yang terjadi di Nusa Tenggara, karena pada saat hampir bersamaan di Lombok, Pak. Lombok itu juga yang menjadi acuan dari perbankan maupun non perbankan untuk memberikan solusi. Nah, berbagai macam ya. Memang kalau ada hal yang mungkin yang tidak bisa untuk menyelesaikan, tentunya kita berharap bahwa proses yang kemarin itu sudah sebenarnya bisa dilakukan. Dan sekarang kalau jumlahnya itu sangat besar sekali restrukturisasi yang diberikan perbankan khususnya di Sulawesi Tengah ya. Ini kita bicara masih Pasigala kemarin Pak? Iya, artinya masih Pasigala. Belum saya pindah ke bukan COVID. Nah, itu saya cuma sampaikan bahwa berdasarkan data ya dari perbankan sendiri, jumlah restrukturisasi yang diberikan itu jumlahnya sampai sangat besar, dan itu sebenarnya membawa dampak yang tidak bagus bagi perbankan itu sendiri. Kenapa? Ya, bank ini kan hidup dari pembayaran angsuran, begitu juga perusahaan leasing. Nah, dengan memberikan pembebasan seperti ini akan membawa dampak yang lain gitu ya, terutama pada dia harus membayar
biaya juga perbankan, biaya yang dibayar ini adalah biaya dana pihak ketiga kepada masyarakat deposito. Jadi sebenarnya Pak Gamal, deal to deal antara OJK kemudian juga perbankan dan masyarakat agar ini tidak mentah begitu Pak. Menurut Pak Salim, ketika ada pengajuan kredit begitu itu harusnya seperti apa begitu Pak. Tapi ditahan dulu Pak Gamal, kita ke penelpon lagi. Halo, selamat malam Dialog Publik. Pak Ahmad di Palu, Pak Ahmad silakan Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad, singkat Pak. Terima kasih kepada Bapak Ketua OJK yang sudah hadir memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Kota Palu yang berdampak baik gempa ataupun COVID-19. Yang perlu saya tanyakan di sini Pak adalah misalnya seseorang debitur, tetapi akhir jatuh tempo sudah September 2020 ini Pak. Artinya selesai kreditnya, tetapi masih ada beberapa puluh juta itu yang belum selesai. Nah ini apa? Apakah ini menjadi bisa diperpanjang atau bagaimana ceritanya ini Pak? Kira-kira apakah dilunasi satu kaligus? Itu tidak mungkin Pak, karena memang sudah jatuh tempo. Ini yang agak sulit kami mau misalnya diminta lunasi satu sekaligus. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua Pak Ahmad, seperti pembicara tadi, memang agak simpang siur ini berita karena memang ada antara berita dan kenyataan di lapangan agak bertolak belakang. Apa yang Pak Ahmad lihat Pak? Mungkin bisa nanti kita dijelaskan baik-baik sehingga antara OJK dan bank itu sama Pak Ahmad sama apa namanya? Pak Ahmad pendapatnya begitu. Pak Ahmad, Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Ahmad. OJK Saya seharusnya akan bertanya ke Pak Ahmad sebenarnya informasi apa yang bertolak belakang antara OJK dan bank. Terima kasih Pak Ahmad sudah menghubungi kami. Oke, Pak, jadi harusnya deal to deal gimana sih Pak sebenarnya biar ini tidak mentah Pak? Artinya masyarakat juga terbantu dong Pak. Iya, sebenarnya POJK ini kan mengatur untuk industri. Kemudian pelaksanaannya industri kepada debitur. Oke. Iya, ini yang kita harapkan. Bahwa proses restrukturisasi atau keringanan ini tetap bisa diberikan di masa pandemi ini. Karena alasannya tepat. Orang yang terpapar tentunya tidak bisa menyelesaikan atau memenuhi kewajibannya. Udah sampai di situ saja sudah harus dilakukan tindakan. Dan kita juga akan memonitor mengenai implementasi atau pelaksanaan di lapangan. Ini selalu kita lakukan setiap periode ya, bahkan tiap bulan itu kami punya data, kami punya melihat ada update dan jumlahnya terus bertambah terus. Ini menunjukkan bahwa industri jasa keuangan juga tetap peduli kepada kondisi saat ini. Nah, pertanyaan tadi ya, saya bisa menyinggung langsung pertanyaan Pak Ahmad tadi. Pak Ahmad silakan Pak, langsung baik. dilanjutkan. Nah, kalau pertanyaan Pak Ahmad tadi ini, apakah di September ini karena jangka waktu jatuh temponya sudah September baru disampaikan ya. Sebenarnya kalau kondisi ini sudah diberikan oleh industri keuangan, apakah itu sebelum jatuh tempo, tentunya kan bank itu sudah tahu bahwa jangka waktu kredit yang tersisa 3 bulan. Nah, kalau dari hasil asesmen yang dilakukan oleh bank itu, ya sangat dimungkinkan memang bahwa diberikan perpanjangan jangka waktu. Iya, ini salah satu dari 6 opsional yang Jadi ada option tadi, ada satu opsional yaitu perpanjangan jangka waktu. Artinya walaupun jatuh tempo. Iya, walaupun jatuh tempo, kalau bank merasa bahwa ini memang masih perlu dilakukan pemberian jangka waktu, ya maka bank akan memberikan itu. Baik, Pak Gamal, kita sekarang pindah ke leasing begitu Pak. Ini leasing ini juga harus kita bahas Pak, karena banyak juga yang bertanya bagaimana kemudian terhadap penarikan kendaraan bermotor, apa memang masih dibolehkan begitu Pak? Melihat ada juga yang terdampak konsumen-konsumen. Iya, jadi saya katakan kalau untuk yang leasing ya, karena juga saya sebelumnya sudah meminta kepada teman-teman, para pimpinan cabang perusahaan leasing ini, bahwa sesuai POJK 14 tadi untuk non-perbankan yang khususnya leasing, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan penarikan kendaraan apalagi oleh debt collector. Itu sudah jelas karena itu juga arahan pemerintah ya. Dan itu juga sudah disepakati oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Nah, ini. Jadi kita tetap melihat, dan
kalau jumlah sebenarnya yang sudah dilakukan restrukturisasi ini kan oleh perusahaan pemain cukup banyak ya, ratusan ribu untuk wilayah utang ini. Tetapi memang dia tidak bisa memberikan jangka waktu yang terlampau lama, maksudnya kayak gitu. Artinya Pak, ketika ada debt collector yang kemudian tetap memaksakan kehendak begitu Pak, karena pun juga ini menjadi tugas tanggung jawab dia begitu bekerja di leasing, ini akan kena hukuman, ada hukumannya begitu kerjasama dengan pihak kepolisian, Pak Gamal? Betul sekali. Jadi kita OJK ini kan sudah melakukan pelaksanaan tugasnya, tentu dia sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan. Bahkan di dalam pertemuan dari pimpinan kami dulu di awal ya di Jakarta disampaikan bahwa itu tidak boleh dilakukan penarikan di masa pandemi bagi debitur yang terdampak. Karena apa? Kalau ditarik kendaraannya nanti kan kesulitan untuk dia mencari nafkah untuk membayar hutangnya. Kalau debiturnya kemudian sudah bermasalah Pak sebelum pandemi, apakah ada bedanya Pak Gamal? Nah kalau debiturnya bermasalah sebelum pandemi ya tentunya pihak perusahaan pembiayaan atau leasing tadi itu akan melakukan eksekusi. Itu diperbolehkan Pak? Ya itu diperbolehkan karena memang itu tidak terkait pada kondisi COVID. Kesepakatannya dibangun di pihak-pihak mana saja Pak? Di kontrak perjanjiannya tadi. Nah ini yang juga perlu saya sampaikan kepada masyarakat khususnya ya kita, bahwa kebiasaan masyarakat ini kalau membeli kendaraan itu tidak menjadi prioritas utama kontraknya, tidak membaca dan apa sehingga tidak mengetahui. Ya lebih utama bagaimana motornya keluar, ya kan? Berarti memang agreement persetujuan kontrak itu memang harus benar-benar dipahami gitu Pak. Jadi pihak perusahaan pemain sudah menjelaskan bahwa kita kan sudah sampaikan di awal seperti ini. Namun dari OJK sendiri kemudian memberikan aturan bahwa tidak boleh dilakukan penarikan jika untuk debitur dalam tanda kutip kategori yang memang tidak bermasalah begitu. Pak Gamal, kita berbicara tentang makro Pak, perekonomian secara luas begitu Pak. Presiden kita sering mengatakan bahwa jangan sampai ada resesi begitu Pak, bahkan sampai di akhir tahun 2020 begini Pak. Apa yang kemudian OJK lihat begitu Pak? Perspektif ekonomi kita, apakah memang kita akan dengan secara cepat memulihkan ekonomi ini Pak? Iya, kita di OJK tetap berusaha ya, berupaya semaksimal mungkin. Karena itu sudah menjadi tugas dari OJK sebagai lembaga otoritas pengawas dari perbankan atau industri jasa keuangan, baik itu bank maupun non-bank. Kita berharap bahwa proses pemulihan ekonomi nasional ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Ya. Nah, pelakunya kan ada di lapangan seperti misalnya industri perbankan. Ya, kita ketahui kemarin kan pemerintah sudah memberikan penempatan dananya di bank-bank besar itu ya, Himbara. Itu dimaksudkan adalah untuk dalam rangka mendorong sektor-sektor real ini bisa bangkit kembali, terutama UMKM ini semuanya diprioritaskan. Nah, sekarang juga sudah terrealisasi, namun memang jumlahnya belum semaksimal yang kita harapkan karena sisa waktu yang ada di sisa waktu yang ini tinggal 3 bulan. Kita berharap bahwa sampai dengan Desember benar-benar ini bisa optimal pemberiannya. Artinya OJK tetap optimis? Tetap optimis bahwa stabilitas ekonomi kita, UMKM terdampak, debitur yang terdampak ini kemudian bisa bangkit kembali. Karena kita sudah melihat banyak geliat yang pun juga dilakukan. Baik Pak. Oke, Pak Gamal, singkat saja, apa yang menjadi closing statement Pak? Iya. Untuk para debitur? Iya, jadi pertama adalah singkat aja Pak Gamal. Debitur tetap harus, kita berharap tetap bisa membantu bank dalam upaya menyelesaikan pinjamannya. Ya tentunya dengan kemampuan. Baik. Setelah disepakati, restrunya ya segera dipenuhi. Segera dipenuhi. Dan OJK sendiri kemudian juga membuka pintu melalui banyak cara untuk bisa mengajukan restrukturisasi begitu Pak kepada OJK. Terima kasih Pak Gamal Abdul Kahar, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah sudah hadir bersama kami. Sehat selalu Pak bersama dengan teman-teman dari OJK. Dan biar kita bisa melihat bahwa stabilitas ekonomi kita masih akan tetap terjaga sehingga kita bisa memulihkan ekonomi kita kembali. Pemirsa, ini yang menjadi dialog kami di Dialog Publik kali ini. Saya Julius Efrain pamit. Kita akan bergabung bersama TVRI Nasional untuk program kami selanjutnya. Tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.